Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu 'aduwwi wa 'aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man du'iya ila walimatin falyatiha al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada Ketua Pengurus Mushola Ibtidaiyah Mukarram Bapak Murtito, mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keberkahan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula para bapak-bapak, terkhusus para jamaah pengajian Mushola Ibtidaiyah yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya, dan insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya pula senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan juga Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Tak ada kata yang pantas di malam hari ini melainkan marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun cuaca sedikit dingin, tapi kita alhamdulillah bisa diberikan keistiqomahan untuk duduk di majlis ta'lim ibtidaiyah ini dalam rangka mencari ridha Allah, dan juga kita niat menuntut ilmu. Mudah-mudahan langkah kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, manfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun untuk di akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzmanya kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, sebadanya kita membahas tentang yaitu sodak atau sidak, bahasanya mas kawin. Kemudian di sini kita akan bahas yaitu tentang walimah atau bahasa kita mah resepsi pernikahan. Karena setiap orang yang sudah menikah biasanya ada pesta, ada walimah. Karena walimah itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Cuman kalau dinadarkan bisa jadi wajib, karena perkara sunnah jika dinadarkan jadinya wajib. Tapi nazar mah harus perkara yang sunnah, jangan perkara yang wajib ya. Kayak umpamanya kalau saya sehat dari sakit saya mau sholat 5 waktu, itu mah bukan nazar karena sholat mah wajib, jadi bukan dinazarkan. Nah, walimah itu apa sih walimah? Walimah itu artinya adalah ta'amul urs atau makanan dalam sebuah pesta pernikahan. Jadi sebenarnya walimah itu asal katanya hidangannya. Kita ke pernikahan seseorang, ke pestanya, ada makanan, ada hidangannya. Nah, itu namanya walimah. Jadi kalau ada walimah nggak ada makanan, ya kan disebut walimah.
sebenarnya makanannya. Tapi kalau makna dasar walimah itu mustaqotun minal walam atau huwa al-jam'u, makna dasarnya al-walimah itu adalah al-jam'u, berkumpul atau bersama. Kenapa? Karena li'anna zaujain yajtami'ani, karena dua pengantin laki-laki dan perempuan itu yajtami'ani, dua-duanya berkumpul atau bersatu bersama di atas pelaminan. Makanya disebut walimah. Cuman dapat Imam Asy-Syafi'i dan juga para ashab Syafi'iyah mengatakan al-walimatu taqa'u ala kulli da'watin tutakhadhu bisururin hadisi. Yang namanya walimah itu biasanya ditunjukkan atau ditempatkan pada setiap undangan di mana undangan tersebut dijadikan karena adanya rasa kebahagiaan yang baru. Itu namanya walimah. Karena bahagia orang tuanya, anaknya udah dapet jodoh, akhirnya ngadain walimah. Oh, beli motor baru, undang tetangga, karena kan bahagianya baru, namanya walimah. Kemudian bangun rumah udah jadi, tinggal ngisi, undang tetangga, ngisinya selamatan, itu namanya juga walimah. Atau anak habis disunat, karena sehat selamat, undang tetangganya, adain selamatan, itu juga namanya walimah. Makanya walimah itu banyak. Di sini kan nikahin seperti dalam pernikahan, atau kita nyebutnya walimatul urs atau resepsi pernikahan. Al-khitanin atau walimatul khitan. Cuman kalau walimatul khitan sama, cuma nanti ada beda dalam segi undangannya, beda antara walimatul nikah atau walimatul urs dengan walimatul khitan. Atau wa'awwirihima atau yang lain. Cuman wal ashar istimaluha indal itlaq bin nikah, kebanyakan secara masyhurnya penggunaan walimah itu kebanyakan diucapkannya hanya pada sebuah pernikahan. Cuman di kita mah paling dua, Pak. Tapi sekarang kita juga udah banyak sih nyebutnya. Walimatul safar, walimatul hamal, walimatul khitan, walimatul nikah atau walimatul ursi, walimatul urs. Jadi banyak. Makanya ada namanya banyak. Contoh di sini fayuqalu li da'watil khitan izarun. Jadi ketika ada anak dikhitan kemudian mengundang tetangganya selamatan, itu namanya izar. Ada yang bilang azar, namanya azar. Jadi anak dikhitan, undang tetangga, walimahnya walimatul izar namanya. Walimatul izar. Kalau kita menyebutnya walimatul khitan. Atau wali da'watil wiladah. Ada perempuan habis melahirkan, sekalian cukur rambut, namanya walimatul akikoh atau akekah. Itu juga walimah sama. Atau wali salamatil mar'ah minat talqi, namanya khors, artinya ketika perempuan selamat ketika selesai melahirkan, dan itu namanya selamat dari melahirkan, karena sakit kan melahirkan itu. Kemudian setelah lahirannya selamat, itu namanya khorsun, walimatul khors. Atau ada yang wali kudumil musafir, umpamanya orang bepergian jauh selama berbulan-bulan, kayak orang berangkat haji 40 hari, atau umpamanya memang kerja di luar negeri, datang lagi ke tanah air, balik, kemudian karena selamat sehat, apalagi hasil maksud, kemudian ngundang tetangga, adain hidangan, itu namanya naqiyah, walimatun naqiyah. Naqiyah itu walimah ketika seseorang datang dari perjalanan jauh. Jadi semuanya banyak. Wali idasil bina, atau karena ngebangun rumah atau kita mengisi rumah, namanya wakiro, walimatul wakiro. Ada acara apa nih? Ada walimatul wakiro. Kaget walimatul wakiro apa? Ngisi rumah. Kita menyebutnya itu namanya walimatul wakiro, ngisi rumah. Atau walimah yutakhadhu lil musibah, atau untuk sesuatu yang dijadikan untuk yang kemusibahan.
yang ke musibah. Kalau kita mentahlilan, ya ada tetangganya bawa makanan bawa apa dijangankan, dikasih ke orang yang ke musibah, kemudian disediakan lagi. Nah itu namanya watimah, namanya watimah. Gimana kalau nggak ada apa-apa, ini mah nggak ada apa-apa. Iya, yang nakin kagak, ada yang lahiran kagak, kita kagak gitu. Pesta. Ngundang aja deh, mau ngundang makan-makan tuh. Tapi walimat tuh banyak duit. Ini kalau ngundang makan-makan ya, ngundang makan-makan aja. Nah itu kalau tanpa sebab namanya makdabat, namanya makdabat. Kalau ada walimah tanpa sebab, tanpa sebab pernikahan, tanpa sebab khitan, tanpa sebab melahirkan, tanpa sebab perjalanan jauh, itu namanya walimatul makdabat. Itu walimah yang diadakan tanpa adanya sebab. Nah, itu. Jadi wal walimatu sekarang hukumnya wal walimatu alal ursi mustahabbatun. Hukum walimah atas satu pernikahan itu hukumnya sunnah, hanya sunnah. Bagi orang yang melakukan resepsi pernikahan, bagi dia sunnah. Makanya ketika ada anak menikah kemudian langsung pesta, langsung resepsi, niatkan melaksanakan sunnah. Udah niat ngelaksanain sunnah, ternyata nanggupnya iya, atau sunnahnya hilang gitu. Yang tadinya sunnah malah jadi masih ya gitu. Itu sunnah. Dan wal ijabatu ilaiha wajibatun ila min uzrin. Artinya wal ijabah ilaiha itu ketika kita diundang dan menghadiri undangan atau memenuhi undangan dari orang yang punya walimah, yaitu walimatul urs, itu hukumnya wajib. Ya umpamanya saya nikahin anak, ya saya pesta undang nih ke Pak Jo umpamanya, itu wajib datang, kecuali ilah min uzrin, kecuali ada uzur sakit atau memang sedang berada di tempat yang jauh, kan uzur namanya. Itu nggak wajib datang. Cuman kan memang kalau di kita mah bingungnya ketika datangnya kan kita kudu bawa hadiah, kudu bawa hadiah, ada yang diamplopin, gitu kan? Kita tuh begitu, sehingga apa? Ya orang mau datang bingung kalau nggak bawa hadiah tadi. Padahal mah undangan tersebut bukan tujuan itu. Sebenarnya tujuan utama itu adalah tadi minta doa, atau kita ingin berbagi kebahagiaan, atau ingin mengumumkan, menginformasikan kepada orang-orang bahwasanya nih anak saya sudah menikah, biar orang-orang tahu, nggak salah paham. Ketika anak kita dibawa oleh laki-laki, oh ternyata dia sudah menikah begitu. Karena memang ada riwayatnya, yaitu salah satu sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini ketika itu dia sudah menikah, beliau sudah menikah. Lalu berkata kepada Nabi, kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, saya sudah menikah. Kok saya nggak tahu? Kata Nabi, aulim walau bisyatin, adakanlah walimah walau bisyatin, meskipun hanya menyembelih 1 ekor domba atau kambing. 2 juta. Nah, jadi sebenarnya walimah itu tujuannya apa? Ngasih hidangan makanan kepada tamu. Itu mana asal walimah. Bahkan ini hadisnya sahih. Kata Kanjeng Nabi, aulim, adakanlah walimah walau bisyatin, meskipun dengan hanya menyembelih 1 ekor kambing. Cuman kalau kita mah jarang, Pak. Kalau walimah ya. Motornya kambing gitu. Apalagi udah malam gitu ya. Tinggal kacang loh, nggak bisa. Keripik udah alot. Udah meleot. Makanya memang ada perdebatan. Sebab kalau kita melihat hadis ini, ada kata perintah dari Nabi, aulim, bukan perintah, ada karena
walimah. Sehingga ada perdebatan, makanya wahal walimatul urus wajibatun amla, apakah walimatul urus ini wajib apa enggak? Ada dua kaul. Pendapat pertama mengatakan wajib, cuman yang masyhur wal azhar, bahkan ini menurut Imam Syafi'i, anna mustahabbah, walimah hukumnya sunnah. Sebab merujuk lagi ada hadis yang mengatakan laisa fil mali haqqun siwa zakat. Tidak ada yang wajib pada harta kecuali hanya zakat. Jadi maksudnya kan ketika kita walimah itu mengeluarkan harta. Jadi tidak ada yang wajib dalam mengeluarkan harta untuk membersihkan harta kecuali hanya zakat saja. Gitu. Kalau nafkah mah beda lagi, kayak memang udah wajib itu menafkah. Hanya siwa zakat itu maksudnya yang wajib dalam mengeluarkan harta secara cuma-cuma, artinya secara memang kita nggak ada timbal baliknya, itu cuma adalah zakat. Kita cuma ngasih doang, sama kayak walimah kita cuma ngasih makan. Kita kalau nafkah ya kita ada baliknya, itu tadi istri nurutin kita kasih nafkah, anak kita kasih nafkah. Makanya laisa fil mali haqqun siwa zakat. Cuman di sini, ada yang mengatakan wa amma sairul waladim ghairu walimatul us fal mazhab qadun annaha mustahabbah. Jadi yang diperdebatkan di sini hanya walimatul urs, apakah wajib atau sunnah. Tapi yang masyhurnya adalah sunnah. Sedangkan walimah yang lain, entah itu wakiro yang tadi walimah karena bangun rumah atau mengisi rumah, atau walimah karena walimatul hikah, atau walimah ma'dabah, itu mah kita ketika mengadakannya hukumnya semua sepakat itu mah sunnah. Jadi yang berdebat itu, yang diperdebatkan itu hanya walimatul urs. Jadi ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Tapi selain walimatul urs semuanya sepakat itu hukumnya adalah sunnah, nggak ada wajib. Ukuran walimah itu bagaimana? Ketika kita ngadain walimah atau resepsi, ukurannya bagaimana? Apakah harus bermegah-megahan? Jangan sampai kita walimah itu berat ke tenda. Itu tendanya bagus, tendanya kalau ada gitu. Jangan sampai berat ke tenda. Ya artinya apa? Karena aqallul walimah, paling minimal, paling sedikit walimah atau resepsi lil qadiri, bagi orang yang mampu, satu itu 1 ekor kambing. 1 ekor kambing bagi yang mampu. Bagi yang mampu makanya kalau masih ayam berarti belum mampu. Apalagi masih ini. Gitu. Jadi bagi yang mampu itu minimalnya di 1 ekor kambing. Jadi kalau masih belum ada kambing, belum ada daging, belum ada, nah itu masih biasa berarti masih walimahnya masih biasa. Karena kenapa? Karena memang Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menikahkan Zainab bin Jahas, mengadakan walimah bagi Zainab bin Jahas itu 1 ekor kambing. Karena Nabi pernah melakukan ketika Zainab bin Jahas itu menikah dengan Nabi. Nabi mengadakan walimah itu menyembelih 1 ekor kambing. Ketika menikah dengan Zainab mengadakan walimahnya 1 ekor kambing. Itu bagi yang mampu. Tapi bagi kalau umpamanya nggak mampu gimana? Wa bi ayyi syai'in aulama kafa, atau dengan sesuatu apapun yang dia mampu, kafa itu cukup. Umpamanya adanya jengkol. Umpamanya ayam ya ayam, ikan ya ikan ya. Wa bi ayyi syai'in aulama, dengan apapun dia bisa walimah kafa, maka itu hukumnya cukup. Bahkan Nabi pun ketika menikah dengan Sofia itu walimahnya bisuwaikin wa tamarin, hanya dengan kurma saja. Makanya kenapa Nabi nyontohin begitu? Coba kalau Nabi terus-terusan nyontohinnya beliau ontak, kita yang repot. Jadi bagaimana kalau yang nggak mampu? Ya hikmahnya Nabi kenapa ada yang kadang pakai kurma, kadang pakai kambing. Jadi supaya nggak memberatkan bagi yang mampu ya silakan, yang nggak mampu silakan dengan apapun. Yang penting tujuan mengadakan walimah ini
sunnah. Itu masalah hukumnya. Nah, gimana menghadiri acara walimah. Wa amal ijabatu ilal walimati fa in kanat walimat ta'us, apabila jadi adapun memenuhi undangan walimah apabila walimah tersebut adalah walimatul mus, fa in aujabna al walimah wajabat wa illam nujibah wajabat al ijabatu aidan ala rajul. Jadi kalau kita diundang dalam walimatul urs, kita wajib datang. Tapi entar ada alasan kita boleh nggak datang. Jadi hukum asalnya ketika ada orang walimah, kita diundang, hukumnya wajib datang. Karena hadis sahih Nabi bersabda, man du'iya ila walimatin faliyatiha. Siapa orang diundang untuk suatu walimah, maka ia wajib datang. Tuh masalahnya awal. Jangan sampai ngancung. Takutnya ntar pesta, wah karena wajib datang nih. Ya, udah terus ngedengerinnya ini. Wajib dia. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain ini, man lam yujibid da'wata faqad asallaha rasulah. Siapa orang yang tidak memenuhi undangan, dia maksiat kepada Allah. Waduh. Jangan yang dipakainya yang ini doang, awas. Penjelasan selanjutnya nggak didengerin namanya. Oh, katanya kalau nggak datang dosa lo gitu kan. Dulu. Nah, itu mawas itu hanya walimatul urs. Akan tetapi wa amma ghair walimatul urs, adapun selain walimatul urs, artinya selain walimatul bisa walimah kita, walimah wakira, kita diundang selamatan isi rumah atau diundang tetangganya beli motor karena dia ada kebahagiaan, dia undang umpamanya. Fal mazhab, maka menurut mazhab annal ijabata ilaiha mustahabbah. Itu mah diundang hukumnya sunnah, kita datang tetangga isi rumah kita diundang, kita datang itu pahala dapat sunnah, nggak datang pun kita nggak jadi dosa. Tapi kalau memang kita mau menghargai, kita istilahnya pengen dapat pahala, kita datang, kecuali ada uzur kita sakit, ada kerepotan maklum itu namanya. Tapi kembali ke hukumnya mah hanya sunnah selain walimatul urs. Cuman di sini summa ida mujibnal ijabata fahiya fatu'an al-wakila fardu kifayah summa ijabah haitsu ujibna. Jadi ada yang bilang fardu ain, ada yang bilang fardu kifayah. Cuman yang maksudnya tadi selain walimatul urs hukumnya sunnah. Tapi kalau walimatul urs ketika kita diundang datangnya wajib asalnya, kan? Diundang kita hukumnya wajib. Nah, cuman di sini innama tajibu autustahabu, pastinya diwajibkannya kita memenuhi undangan baik walimatul urs atau walimatul yang lain atau sunnah tadi ya, disurutin dengan beberapa syarat. Jadi kita datangnya ke tempat resepsi, wajib datang itu apabila resepsinya ini memenuhi syarat. Ada berapa syaratnya? Ada banyak diantaranya nih, ada 6 ya. Pertama nih syarat undangannya. Jadi kita wajib datang itu kalau nggak ada uzur, tapi kalau ada uzur nggak wajib datang. Nah diantaranya uzurnya apa? Di antara uzurnya apa? Atau yang membolehkan kita nggak datang itu apa? Pertama, ahaduha an yaquma bida'watihi jami'a asyiratihi au jirani au ahli jirati awali hirbatihi agyanihim wa fuqarahim dunama idha kusol agniya. Yang pertama, undangan tersebut tidak dikhususkan hanya untuk orang kaya. Kalau yang diundang hanya khusus orang kaya, maka itu nggak wajib. Artinya undangannya umum nih, semuanya diundang, yang tetangganya diundang,
keluarganya diundang, kemudian teman kerjanya diundang, mau yang kaya mau yang biasa semuanya diundang. Nah itu kita wajib datang gitu. Karena undangannya ini semuanya. Sebab kenapa Pak? Karena begini alasan syarrut ta'amul walimah, seburuk-buruknya makanan dalam acara resepsi gitu. Loh kenapa? Yang namuhak man yatiha, dilarang oleh orang yang datang, wa yuta ilaiha man yabaha, dan disuruh makan oleh orang yang melarangnya. Artinya ketika kita makan di suatu resepsi, makan kebanyakan salah, kalau makan salah, kalau nggak makan kayak kalau tuan rumahnya nggak begitu ya, kalau enak gitu ya. Nah, ketika kita makan kebanyakan pasti ada yang ngomong, ya saya minum. Makanya di situ mah makan salah, kalau makan salah. Sebutnya makan salah itu ya. Makanya makan salah ada istilahnya itu. Makan salah. Bener Pak. Jadi kita makan cepat hari makan. Kita ngambil banyak. Ada yang ngomongnya banyak. Kalau kagak makan, tetap tuan rumahnya istilahnya nyuruh makan nggak senang nanti. Makanya di situ tidak dikhususkan hanya untuk orang kaya, tapi syarat yang pertama ayyumma bidakwati. Jadi orang yang undang itu umum diundang. Jadi semua yang dia kenal itu maksudnya yang dia kenal. Nggak hanya orang kaya saja yang dia undang, semua kalangan yang dia kenal dia undang. Berarti kita wajib datang. Kedua, an yakhussahu bid'awa bi nafsihi aw yabkhusu ilai syakhsan. Amma idza fataha baba darihi wa qala liyaqdur man arada aw yusahsan liyaqdur man arada aw qala syakhsin uqdur wa hadir maqam masjida fala tujib al ijabah. Yang kedua ialah orang yang mengundangnya dia yang datang. Dia yang datang undang. Saya yang pesta, saya yang datang ke Pak RT nih, berarti saya mau ada walimah, mau hadirannya. Nah itu wajib datang. Kalau tukang undang? Ya. Atau boleh auya ba'asu ilaihi syahsan, atau boleh dia mengutus orang. Baru pas ini namanya tukang undang. Tapi picik kerjanya. Itu tukang undang. Jadi ada undangan, intinya ada undangan. Amma iza fataha babadari, adapun ketika umpamanya dia hanya membuka pintu saja tapi tanpa ada bahasa, artinya membuka pintu siapa aja yang mau umpamanya, nah itu mah nggak wajib datang kita, karena nggak ada bahasa dari dianya. Atau waqala liyahduru man aroda, atau dia mengucap begini, silakan siapa aja yang mau hadir, nah itu berarti nggak wajib, karena nggak ada langsung undangannya. Dia ngomong siapa aja yang mau hadir silakan. Kayak kalau umpamanya ya kayak pengajian umum, siapa aja yang mau silakan. Itu berarti kalau umpama dalam walimah seperti itu nggak wajib kalau dalam walimah, karena nggak ada bahasa dia langsung undang. Atau begini, dia ngutus orang lain, dia man aroda, dia ngutus seseorang supaya orang tersebut ngajak orang lain, itu jangan. Di kita nih terbiasa nyambat. Iya, rombongan. Iya kan? Ya umpamanya yang hajat kan orang lain. Iya, kenal lagi. Kita kan udah kenal. Iya kan? Ya kan nih. Ini kita yang pesta dia nih. Dia kenalnya sama ini. Yang ini kagak kenal. Tiba-tiba ini ngajak. Antar yuk penangan ke sini. Kalau kagak kenal kita ke sini. Nah, makanya yang disambat sebetulnya ke sini enggak wajib datang. Kenapa? Karena tadi dia nggak kenal. Yang kedua lagi, dia ini umum ngomongnya, silakan ajak aja siapa yang mau datang gitu. Cuma nyam itu nggak wajib datang. Makanya ketika ada orang disambat kagak ikut, itu memang nggak wajib. Tapi kalau langsung yang punya hajatnya langsung undang, dia datang bawa undangan, atau dia ngutus orang bawa undangan khusus namanya ada di situ, namanya langsung dinamai. Nah, kita mau wajib hadir itu 500.
apalagi umpamanya di catatan bukunya, waduh udah ada tahun kemarin, wah 200.000, waduh ada 10 orang palong gitu. Pusing malah. 2 juta ini. Tapi memang kalau yang apik mah kayak apik ya, sekalipun tidak dikasih nama ya nggak apa-apa, kita sebenarnya konak itu mah ngasihnya kita ke Sohibul Walimah atau yang punya walimah itu mah hadiah. Kita jangan ngutangin Pak, bahasanya Pak, kasihan emang kalau ngutangin, karena dia juga nggak minjem. Yang punya aja juga kagak nggak minjem. Cuman kayaknya kita balas kalau kita nggak balas, niatin aja kita balas kebaikan dia, bukan niat bayar utang, tapi kita niat membalas kebaikan. Mau lebih bagus. Oh dia dulu kondangannya gocap, kita 70.000 lebih 20, atau bagus. Kalau dikurangi dijelek gitu. Kalau diomongin aja. Bruto bisa. Nah, itu. Atau kan bahasanya bisa begini, dia datang ke seseorang, polarisasi, dia datang ke seseorang, betul, nanti hadir ya, wakil makaman sita, kalau bisa bawa orang, nah gitu. Kalau bisa bawa orang, nah itu kita nggak wajib hadir ketika kita diundang seperti itu, karena kita tadi nggak kenal kan dia, berarti kalau udah begitu undangannya tadi nggak dikhususkan tadi, artinya nggak ada undang. Kalau begitu pala tajibu bahkan wala tustahabu, udah mau kagak wajib kagak sur. Yang kedua, yang ketiga, nah Allah yakuna iftaruhu, yaitu kehadirannya itu tidak dikarenakan li khaufin minhu, tidak dikarenakan karena takut, li kaunihi minaz zalama, karena yang punya pestanya ini umpamanya jawara. Kalau kagak datang takut umpamanya gitu ya. Awas kalau kagak datang umpamanya bakal dikebukin. Jadi datangnya kita kalau karena takut seseorang itu kagak wajib. Atau wa alla yatma fi jahi aw liyu'aminahu ala ma talaba min batili. Atau dia itu kehadirannya itu jangan alayat maaf jadi, bukan karena jabatan dia Pak, bukan karena jabatan ini yang undang mati, itu yang undang murah, bukan jangan karena jabatan. Kalau kita karena hanya jabatan jadinya kita nggak wajib, tapi rata-rata di kita begitu Pak, ya atasan punya aja, dia berani ngundang ke bawah jabat lah, tapi kalau bawah undang atas kadang-kadang sedep juga gitu ya kan. Ya nggak apa-apa undang-undangan itu. Kalau seperti itu, kalau kehadiran kita karena rasa takut atau karena kita mengharapkan tadi karena yang diharapkan jabatannya, itu kita nggak boleh datanglah kali aja tadi. Kalau kita undangan besok dia nolongin kita, nah itu nggak boleh karena ada niat tertentu, itu nggak boleh. Nah, keempat, arabiu alla yakuna hunaka man yata'azza bihi li hudurih li annahu la yaliqu bihi mujalasatuhu. Yang keempat, di dalam resepsi tersebut tidak ada orang yang menyakiti yang hadir. Ya, contoh di si Jaed mau hadir ke walimah si Fulan, cuma di tempat si Fulan ada bakal orang yang menyakiti dia, musuhnya lah. Ya kalau si Jaed datang, wah pasti cekcok nih. Nah kalau begitu mah nggak wajib datang, apalagi dia di sininya standby terus. bisa jadinya ngirimin ini mah, nggak kok datang lah, datang ntar urusannya berapa katanya sih, ada si Fulan. Memang nggak wajib datang karena takut dia saling menyakiti, itu nggak wajib datang. Apabila di tempat resepsi tadi ada orang yang bakal menyakiti. Tapi kalau aman, artinya nggak ada yang menyakiti, kita berarti hukumnya wajib dan kemudian yang kelima sekarang, kelimanya di sini kalau masalah. Nah benar. Allah yakuna hunaka munkarun tuh. Di tempat resepsinya kita nggak wajib datang apabila di tempat resepsi terus dia tersebut ada kemungkaran. Kayak gimana? Kasur bil khamr, di situnya ada yang maaf
mabuk, kita wajib datang. Yang mau marah mau kagak. Kemudian wal malahi min zumar, atau ada alat-alat musik. Ya, apalagi main kalau cuma dipajang dong nggak apa-apa gitu. Ya maksudnya dimainin gitu. Ada itu nggak wajib datang sebenarnya. Kenapa ya? Karena ada kemungkaran. Ada kemungkaran. Kalau yang mau pesan bingung buat gitu. Kalau bingung berdakwah cenehin. Nangkep campur sari lagi. Ngejahin deh gitu. Ngejahin. Tapi begini, oh ternyata orang tersebut kalau hadir nih bisa berhenti itu kemungkaran. Umpamanya di tempat pestanya ada kemungkaran. Nah kalau dia datang berhenti, karena takut sama orang-orang ini, itu lebih bagus datang supaya berhenti kemungkarannya. Umpamanya datangnya orang berpengaruh lah. Kalau kata dia stop, kalau kata dia umpamanya lanjut. Ada orang berpengaruh, dia datang, nah kemudian dia bisa memberhentikan kemungkaran tersebut, maka itu dia wajib datang. Tujuannya apa ya? Tadi untuk memberhentikan kemungkaran. Nah, cuma nih. Tapi kalau wa'ilah, kalau memang datang nggak bisa memberhentikan seperti itu, maka haruma alaih al-hudur, haram baginya hadir. Kenapa? Li'annahu karodi bil munkar wa ikrari. Seakan-akan ketika dia datang ada yang dundang dia rilok dengan kemungkaran. Dulu saya ada dangdutan. Saya juga pernah marah di kondangan. Ya tuh ada nih oke. Itu gimana gitu? Wafi wajib. Saya pakai kaul yang gitu. Dalam satu pendapat, ya juzulahul hudur. Boleh datang. Hanya boleh. Enggak wajib kagak sunnah, tapi hukumnya jaiz, hanya boleh. Ketika di situ ada bangun, itu ada musik. Cuman syaratnya fala yasma'u wa yunkiru biqalbihi. Enggak boleh dia ngedengerin. Dan enggak boleh hatinya itu ridho atau hatinya itu merelakan. Artinya hatinya tetap harus benci terhadap kemungkaran. Berarti kalau bisa hatinya pas berarti ayat. Ya hadirnya pas lagi jangan ada gitu, lagi nggak bunyi udah maghrib. Nah gitu. Maghrib iya maghrib dah kondangan basi itu. kalau mau subuh ya subuhnya pas hari pestanya. Makanannya baru matang doang mamanya. Nah, pagi-pagi dah itu mah kita bertarung sama ibu-ibu makannya. Jadi di sini ada yang membolehkan, syaratnya fala yasma'u wa yunkiru biqalbi. Dia enggak ngedengerin dan hatinya ini ingkar, artinya di hatinya enggak ridho terhadap kemungkaran. Gitu. Cuman kalau menurut Imam Nawawi mah ada wajib boleh. Kalau menurut Imam Nawawi tetap aja salah. Udah datang ke situ mengeluk-ngelukan malah. Ya tetap udah datang ke situ lagi makan ada suara ya tetap mengeluk-ngelukan, berarti ridho kan? Berarti dia ridho terhadap kemungkaran. Makanya lebih amannya takut kita ngejaga persahabatan, ngejaga persaudaraan kita supaya jaga aman pas berhenti aja. Pas lagi nggak main jadi kita ke situ. Nah, itu sebagian kemungkaran. Ya saya bicara begini ini hukum. Kalau memang ada kita kan memang seperti itu, tapi ini hukum harus kita disampaikan. Hukum maksa. Kemudian, nah itu 5. Bahkan ada lagi yang ke-6. Nah, ini langsung yang ke-7 saya baca. Karena memang ada hadisnya seperti ini. Kenapa kita nggak boleh hadir tersebut? Dalam acara tersebut itu inna man jalasa wastama ila baina subba bi uzunai al-kanu. Artinya sesungguhnya orang yang duduk dan mendengarkan ila baina terhadap tadi suara-suara seperti itu subba bi uzunai al-kanu, maka akan dikocokkan atau akan dialirkan di dalam 2 telinganya al-kanu. Apa itu al-kanu? Itu timah yang panas yang meleleh. Diadabnya seperti itu. Alhamdulillah ini zat. Bahkan di antara kemungkaran itu apa? Di sini contoh suarul hayawanat alal judron. Rupa-rupa bentuk hewan, makhluk, diri.
nggak boleh tukar. Atau wasiyabul hari al malbusa, atau umpamanya ketika ada resepsinya dia itu kan tadi pakai pakaiannya sutra, laki-laki nggak boleh haram. Kalau laki-laki pakai pakaian sutra haram, kalau perempuan boleh. Atau dibalik kama yasna mukhana satu rijal min abnai min al-mal'un ala lisan nubuwah. Atau seperti tadi banyak laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki di tempat tersebut, itu kita nggak boleh. Sudah ada PPSN datanya begitu lah. Iya, nah, itu salah satu bentuk pemungkaran. Nah, itu. Kemudian syarat ke-6 yang mewajibkan kita hadir ayyada'uwahu fil yaumil awal. Falau aula masalah sata ayam fala tajibu bisani bila qofin wala yuta'akadu istiqbal wa kal yaumil awal. Contoh umpamanya Mas Trisni mau pestanya 3 hari 3 malam. Tapi setiap hari tetap nerima gitu ya. Ya kita pengen datang terus gitu kan, makannya banyak umpamanya. Nggak usah masak di rumah. Jangan sekali, datangnya 5 kali. Kalau begitu tetap harus saya aja. Kalau menurut saya aja datang 3 kali bawa amplopnya 3. Nah, kalau begitu baru sedang imbang gitu. Ya kalau ada orang punya walimah atau punya resepsi sampai 3 hari 3 malam, maka yang wajibnya itu hanya di hari pertama. Hanya yang wajibnya itu di hari pertama. Artinya salah satu dari hari tersebut yang wajibnya, enggak wajib 3 hari itu hari. Seumpama kita hanya sempat di hari pertama, berarti hari kedua ketiga enggak wajib. Pemain kita bisa di hari kedua, hari pertama ketiganya enggak wajib. Tapi kalau di sini mutlak, artinya mutlak di sini hanya hari pertama yang wajib. Hari kedua ketiganya enggak wajib. Jadi kalau aula masalah sata ayam pala tajibu pisani, maka wajib pada hari kedua. Bahkan di hari ketiganya mah di sini. Di sini waktu prowal ijabah. Di hari pertama datang itu hukumnya wajib. Hari kedua datang itu hukumnya enggak disunahkan bahkan. Di hari ketiga datang makruh. Habisin makanan. Kalau datang doang mah. Di hari ketiga datang makruh. Ya karena kata Sohibul Hajat pun dia lagi. Numpang makan rupanya mah. Itu di hari ketiganya yang makruh. Jadi kalau ada yang 3 hari resepsinya atau walimahnya, maka cukup yang wajibnya itu hanya hari pertama. Kemudian asyartus sabi yang terakhir yang 7, syarat terakhir ayat wa muslimun fa indahu zimyun fala tajib al ijabah ala ma qata'a bil jumhur. Artinya yang wajib datang itu apabila yang mengundangnya satu agama dengan kita. Ketika kita diundang oleh kafir zimmi, artinya yang beda agama, tapi kita baik sama dia. Tapi dia non muslim, beda agama, kita nggak wajib datang. Hanya boleh, tapi nggak wajib. Hanya boleh saja, hukumnya hanya boleh. Nah, kenapa? Karena hanya makruh saja. Karena gini, anna muqallatu tazimi makruhatun linajasati wa tasarrufati al-fasida wa ghairi. Karena ketika kita sering berkumpul dengan beda agama, memang hukumnya hanya makruh. Makruh hukumnya. Kenapa? Karena memang tasarruf atau istilahnya tasarruf itu pengamalan mereka itu kebanyakan fasid, artinya rusak. Karena kan tadi beda agama. Makanya ketika kita diundang acara mereka, karena kita beda keyakinan, maka hukumnya nggak wajib datang. Kenapa kalau kita datang wali anabi zalik muaddadah? Karena kalau kita datang seakan-akan kita saling cinta, artinya saling mendukung gitu dengan keyakinan mereka. Itu syarat ketika kita wajib datang. Kita wajib datang syaratnya jika yang 7 ini terpenuhi. Tapi jika salah satu yang 7 ini ada, maka kita nggak wajib datang. Hanya boleh saja. Jadi nggak sampai wajib. Mau datang mau nggak silahkan. Jadi kalau kita bahasanya datangnya juga kadang-kadang nggak jelas, Pak.
Nggak enak. Jadi udah hadirnya kita bukan karena Allah tapi karena Nggak nggak enak. Habis kagak hadir kagak enak. Gitu. Makanya ketika lu diniatkanlah karena Allah supaya kita jadi pahala. Jangan ngeluarin uang istilahnya sekian rupiah. Umpamanya kita ngasih ide kalau surut kebahagiaan kepada orang yang punya ya nggak apa-apa. Yang penting niat kita ibadah. Sampai di situ Pak. Yang mau nanya Pak, silakan. Saya yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya sendiri. Terus kalam ada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.